Madueke, Enzo Maresca telah pulihkan mentalitas juara Chelsea. Noni Madueke menyebut keberhasilan musim ini adalah buah dari kekompakan serta kematangan yang mulai tumbuh dalam tim muda Chelsea. Pelatih kami hebat, dia juara bersama Leicester musim lalu, dan kini langsung mempersembahkan trofi di tahun pertamanya di Chelsea. Lolos ke Liga Champions pun jadi pencapaian besar, ungkap Madueke. Chelsea adalah klub pemenang, dalam benak kami hanya ada satu tujuan, menang. Dan itulah yang kami lakukan, bagi banyak pemain, ini adalah gelar penting pertama mereka, dan kemenangan seperti ini sangat menular, kami sangat bahagia, tambahnya. Sebelumnya, Maresca sempat melontarkan kritik balik kepada pihak-pihak yang meragukannya, terutama setelah laga melawan Nottingham Forest yang mengamankan posisi Chelsea di 4 besar klasemen. Namun Madueke punya pandangan lain, kritik adalah bagian dari sepak bola, justru itu yang memacu kami. Jadi, terima kasih saja untuk para pengkritik, tapi saya sendiri tak mengerti kenapa pelatih kami masih dipertanyakan, ujarnya. Setelah masa kejayaan era Roman Abramovich, Chelsea sempat mengalami masa transisi di bawah kepemilikan Todd Boehly dan Behdad Eghbali. Kini, dengan skuad termuda di Premier League, berusia rata-rata 24 tahun dan 36 hari, Chelsea kembali menegaskan diri sebagai kekuatan besar. Semua ini hasil dari kerja keras dan dedikasi. Kami bangga bisa menuntaskan musim dengan cara ini. Saya merasa tim ini telah tumbuh dewasa. Lihat saja beberapa pekan terakhir, laga melawan Forest, Liverpool, United, dan tentu saja final kemarin. Itu semua jadi bukti, ucap Madueke. Meski baru saja menikmati malam bersejarah, Madueke tak memiliki banyak waktu untuk bersantai. Ia akan segera bergabung dengan timnas Inggris, lalu menyusul Chelsea yang dijadwalkan berlaga di Piala Dunia antar klub musim panas ini di Amerika Serikat. Saya akan ke timnas lebih dulu, lalu 2 hari kemudian terbang ke Amerika bersama Chelsea. Tapi itulah hidup pesepak bola, malam seperti ini adalah anugerah, jadi tak ada alasan untuk mengeluh, tutupnya. Magis pelatih Italia di Chelsea yang tak pernah gagal. Stamford Bridge seolah menyimpan sebuah rahasia unik yang jarang disorot. Di balik warna birunya, tersimpan semacam mantra yang tampaknya hanya bisa diaktifkan oleh pelatih asal Italia. Baru-baru ini, Enzo Maresca mencatatkan namanya dalam sejarah setelah membawa Chelsea menang atas Real Betis di final UEFA Conference League. Kemenangan itu melengkapi koleksi trofi Eropa besar Chelsea, menjadikannya klub pertama yang meraih ke-4 kompetisi utama Eropa, semuanya di bawah arahan pelatih Italia. Ini bukan sekadar keberuntungan semata, melainkan pola yang sudah terbentuk selama lebih dari 2 dekade. Sejak masa Gianluca Vialli di penghujung 1990-an, Chelsea kerap menemukan kesuksesan saat diasuh pelatih asal negeri spaghetti. Vialli adalah sosok yang memulai semuanya. Pada 1998, ia membawa The Blues meraih Piala Winners UEFA, gelar Eropa perdana mereka. Tak hanya itu, ia juga menanamkan mental juara dan budaya kemenangan yang menjadi pondasi kesuksesan Chelsea di era modern. Trofi ini akan membuat kami lebih baik, ujar Maresca, menggambarkan semangat yang senada dengan para pendahulunya. Semangat itu terus diwariskan dari satu pelatih Italia ke pelatih Italia lainnya. Tahun 2012, giliran Roberto Di Matteo membuat sejarah dengan mempersembahkan gelar Liga Champions pertama Chelsea, meski dengan skuad yang awalnya tak diunggulkan. Kemudian, pada 2019, Maurizio Sarri melengkapi prestasi dengan gelar Liga Eropa. Kini, Maresca menutup daftar tersebut dengan menjuarai UEFA Conference League. Yang membuat semua ini lebih mencengangkan, benang merah keberhasilan Chelsea di Eropa selalu mengarah ke pelatih asal Italia, Vialli, Di Matteo, Sarri, dan kini Maresca. Semuanya berasal dari tanah yang sama. Dipertahankan atau dilepas, Chelsea segera ambil keputusan soal masa depan Jadon Sancho. Nasib Jadon Sancho di Chelsea tampaknya akan segera mendapat kepastian. Keputusan terkait masa depan winger asal Inggris itu dilaporkan akan diumumkan dalam waktu dekat. Namun, belakangan muncul spekulasi bahwa Chelsea enggan mempermanenkan Sancho dan berniat mengembalikannya ke MU. Klub asal London Barat itu bahkan disebut-sebut lebih rela membayar denda ketimbang mempertahankan sang pemain. Menurut jurnalis ternama Fabrizio Romano, teka-teki mengenai masa depan Sancho akan segera terjawab. Pekan ini menjadi periode krusial untuk menentukan apakah Sancho akan bertahan di Stamford Bridge atau kembali mengenakan seragam setan merah. Romano menyampaikan bahwa Chelsea sempat berada di ambang keputusan untuk mengembalikan Sancho ke Manchester United. Langkah ini diambil lantaran performa Sancho dinilai belum memuaskan pelatih Enzo Maresca. Ia dianggap belum mampu menampilkan permainan terbaik yang diharapkan dari seorang winger sekelasnya. Daripada terus mengandalkan pemain yang belum optimal, Chelsea sempat mempertimbangkan untuk melepas Sancho kembali ke klub asalnya. Namun, situasi mulai berubah usai penampilan impresif Sancho di laga final UEFA Conference League. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak salah satu dari 4 gol yang membantu Chelsea menang telak 4-1 atas Real Betis. Kontribusi penting tersebut kabarnya membuat Maresca berpikir ulang. Pelatih asal Italia itu dikatakan sedang meninjau kembali rencana awalnya dan akan melakukan evaluasi mendalam sebelum membuat keputusan akhir. Romano menambahkan bahwa keputusan resmi mengenai masa depan Sancho kemungkinan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.
Besar kemungkinan sebelum akhir pekan ini, publik sudah mengetahui apakah Sancho akan tetap membela Chelsea atau kembali ke Old Trafford. Chelsea tantang Arsenal dalam perburuan Rodrigo Goes dari Real Madrid. Meskipun pelatih anyar Real Madrid, Xabi Alonso, telah menyatakan bahwa Rodrigo adalah sosok spektakuler yang akan memegang peran kunci di musim depan, isu kepergian sang winger dari Santiago Bernabeu masih terus beredar. Mengutip laporan dari media Spanyol AS, Rodrigo masih menantikan diskusi langsung dengan Alonso guna memastikan statusnya dalam proyek tim musim depan. Pemain asal Brasil tersebut saat ini memiliki estimasi nilai pasar sekitar 67 juta pound. Sejumlah klub Premier League, terutama dari kota London, menunjukkan ketertarikan besar, dengan Arsenal dan Chelsea berada di garis depan. The Gunners bahkan disebut telah mengawali pendekatan dan siap menyambut Rodrigo ke Emirates Stadium. Ambisi Arsenal musim depan cukup besar, mempersempit jarak dengan Liverpool di papan atas klasemen Premier League. Mereka hampir merampungkan perekrutan Martin Zubimendi untuk memperkuat lini tengah, serta terus mengincar striker dan winger baru, terutama karena masa depan Gabriel Martinelli belum sepenuhnya pasti. Sementara itu, Chelsea menutup musim dengan performa positif. Di bawah asuhan Enzo Maresca, The Blues sukses mengamankan tiket Liga Champions di pekan terakhir dan menjuarai UEFA Europa Conference League. Prestasi tersebut menjadi modal penting bagi rencana transfer klub. Chelsea belum melakukan pendekatan langsung kepada sang pemain maupun pihak Real Madrid. Meski demikian, langkah resmi diprediksi akan segera diambil dalam waktu dekat, seiring meningkatnya kebutuhan mereka di lini sayap. Keperluan itu semakin mendesak setelah muncul laporan bahwa Chelsea tidak akan mempermanenkan Jadon Sancho, serta kabar terbaru mengenai Mikhailo Mudryk yang saat ini tengah menjalani skorsing sementara akibat dugaan kasus doping. Dengan kondisi yang berkembang cepat, duel antara Chelsea dan Arsenal dalam memburu tanda tangan Rodrigo diakini bakal menjadi salah satu drama transfer terbesar musim panas ini. Rodrigo, yang kini berusia 24 tahun, telah membuktikan kapasitasnya di level elit dan diakini mampu menjadi elemen krusial bagi klub manapun yang berhasil mengamankannya. Maresca sanjung Isco setelah Chelsea taklukkan Real Betis di final Conference League. Enzo Maresca memberikan apresiasi khusus kepada Isco usai timnya meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Real Betis dalam final UEFA Conference League yang berlangsung di Stadion Wrocław, Polandia. Di awal laga, Chelsea sempat tertinggal lebih dulu. Pada menit ke-9, Isco melepaskan umpan brilian yang dikonversi menjadi gol oleh Abde Ezzalzouli, membobol gawang Philip Jorgensen. Namun, tim asal London itu mampu bangkit di babak kedua dan mendominasi jalannya pertandingan. Usai laga, Maresca menyempatkan diri untuk menyapa Isco secara langsung dan memberikan pujian atas penampilannya. "Saya katakan kepada Isco bahwa ia memiliki kualitas yang benar-benar bisa jadi pembeda," ucap Maresca dalam wawancaranya dengan Movistar. Tak hanya Maresca, gelandang Chelsea asal Argentina, Enzo Fernandez, juga memberikan penghormatan kepada Isco. Momen itu terjadi saat penyerahan medali usai pertandingan. Dia tampil luar biasa, tidak hanya hari ini, tetapi sepanjang karirnya. Dia telah memenangkan banyak hal, saya bilang kepadanya untuk terus melanjutkan perjalanan hebatnya, tutur Fernandes. Dalam sesi konferensi pers setelah laga, Maresca juga menjelaskan bahwa ia sudah memprediksi pertandingan akan sulit di awal, terutama akibat kondisi fisik para pemain. Chelsea sebelumnya menjalani laga intens melawan Nottingham Forest di pekan terakhir Premier League yang berlangsung hingga menit ke-100 dan menjadi penentu lolos ke Liga Champions. "Saya sudah menduga pertandingan akan seperti ini karena hari Minggu lalu kami bertanding hingga menit ke-100 demi mengamankan tiket Liga Champions," ujar Maresca. "Betis bermain lebih awal, hari Jumat, jadi kami tahu mereka akan memulai pertandingan dengan intensitas tinggi. Tapi kami mampu beradaptasi dan menunjukkan performa jauh lebih baik di babak kedua," ungkapnya.